Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Haikal Farizi dari Peternakan kelas 2B, NIM 2024 10 350 11 0072. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Apa sih metabolisme karbohidrat itu? Metabolisme karbohidrat adalah proses biokimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi dalam tubuh. Dan ada beberapa proses dari metabolisme karbohidrat ini atau beberapa tahap utama. Yang pertama, pencernaan dan absorpsi. Pencernaan dan absorpsi itu karbohidrat kompleks seperti pati dan disakarida dipecah menjadi monosakarida oleh enzim di saluran pencernaan. Monosakarida diserap ke dalam darah melalui usus halus. Selanjutnya, glikolisis. Glukosa dipecah menjadi asam pirufat dalam sitoplasma sel, menghasilkan ATP dan NADH. Selanjutnya, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Asam pirufat dikonversi menjadi asetil CoA dan memasuki siklus Krebs di mitokondria, menghasilkan lebih banyak ATP, NADH, dan FADH2. Selanjutnya, fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari tahap sebelumnya digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Selanjutnya, glikogenesis atau penyimpanan glukosa. Jika kadar glukosa dalam darah berlebih, tubuh menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Selanjutnya ada glikogenolisis atau pelepasan glukosa. Saat tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah kembali menjadi glukosa. Dan dari metabolisme karbohidrat ini ada contoh-contohnya. Contoh yang pertama, contoh dari glikolisis, itu seperti saat kamu makan nasi, pati dipecah jadi glukosa. Glukosa masuk ke sel otot dan melalui glikolisis menghasilkan energi untuk kontraksi otot saat kamu berjalan atau berolahraga. Kedua, contoh dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat ada setelah glukosa diubah menjadi asam pirufat, pirufat masuk ke mitokondria atau otot dan masuk ke siklus Krebs, menghasilkan energi tambahan saat kamu berlari. Ketiga, contoh dari rantai transport elektron. Contohnya NADH dan FADH2 dari siklus Krebs digunakan di ATC dalam mitokondria untuk menghasilkan banyak ATP. Misalnya saat kamu beraktivitas berat seperti naik tangga. Selanjutnya ada contoh dari glikogenesis atau pembentukan glikogen. Contohnya setelah makan banyak karbohidrat seperti roti atau mie, kelebihan glukosa disimpan sebagai glikogen di hati dan otot untuk cadangan energi. Selanjutnya contoh dari glikogenolisis. Contohnya saat belum makan seharian, tubuh memecah glikogen di hati menjadi glukosa agar kadar gula darah tetap stabil. Dan yang terakhir contoh dari gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari bukan karbohidrat. Contohnya selama puasa panjang atau kelaparan, tubuh membentuk glukosa dari asam amino atau laktat agar otak tetap mendapat suplai glukosa. Itu saja materi metabolisme karbohidrat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.